Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan wawasan strategi untuk analisis e-commerce. Sebelum ke materinya, izin mengenalkan diri, nama saya Dival, dan anggota kelompok saya ada Lutfi, Nabil, Irsyad, dan Faisal. Lanjut langsung kita ke materinya. Yang pertama ada tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis data penjualan e-commerce guna membantu bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Fokus utama analisis mencakup yang pertama ada perilaku pelanggan, kinerja produk, dan penjualan secara keseluruhan. Melalui dashboard Power BI, visualisasi data digunakan untuk mendorong keputusan dan berbasis data untuk dunia retail online. Selanjutnya ada dashboard dari Power BI. Berikut menampilkan dashboard e-commerce analytic. Selanjutnya ada slicer, quarter, and state. Slicer digunakan untuk menyaring data secara dinamis dan interaktif. Terdapat dua slicer yaitu quarter slicer menampilkan data kinerja per kuartal, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Untuk menganalisis tren maksimin musiman quarter dapat per 3 bulan. State Slicer menyaring seluruh dashboard berdasarkan wilayah tertentu untuk melihat performa spesifikasi per negara bagian. Contoh penggunaan. Manajer regional dapat menggunakan State Slicer untuk menyelidiki penyebab rendahnya laba di wilayah seperti Goa. Quarter Slicer membantu mengidentifikasi puncak penjualan seperti kinerja tinggi di bulan November. Selanjutnya KPI Performance Indicator. Di KPI total pendapatan revenue ini ada 438.000, total laba profit 37.000, jumlah barang terjual quantity itu 5.615, nilai pesan rata-rata itu ada 121.000. Revenue menunjukkan seberapa besar omset yang berhasil diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Profit menunjukkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, biaya produk, dan pengeluaran lainnya. Quantity menunjukkan total kuantitas produk yang berhasil dijual. AOV menunjukkan rata-rata pengeluaran per pelanggan yang merupakan metrik kunci untuk memahami perilaku pembelian pelanggan. Next. Selanjutnya ada profit by state. Di grafik batang ini membandingkan pendapatan dan laba di 6 negara bagian teratas. Maharashtra menunjukkan laba tertinggi, menandakan pasar yang kuat. Sebaliknya, wilayah seperti Goa, Himachal Pradesh, dan Sikkim mencatat kinerja rendah, yang mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut, misalnya melalui strategi pemasaran atau peningkatan logistik. Catatannya hanya ditampilkan 6 negara bagian teratas, jumlah wilayah dapat disesuaikan sesuai kebutuhan analisis. Next. Ya, selanjutnya kategori slash. Pie chart menunjukkan bahwa kategori clothing mendominasi penjualan sebesar 63%, diikuti oleh elektronik 21% dan furniture 17%. Distribusi ini mencerminkan kekuatan utama bisnis. Tingginya kontribusi dari kategori clothing menunjukkan peluang untuk memperluas inventaris atau strategi promosi di segmen ini. Selanjutnya profit by month. Bulan November mencatat laba tertinggi sebesar 10.253. Kemungkinan karena peningkatan penjualan saat musim liburan. Sebaliknya, bulan Mei minus 3.730 dan Juli minus 2.138, menunjukkan kerugian yang dapat menjadi pertimbangan untuk meluncurkan kampanye promosi di pertengahan tahun guna meningkatkan performa penjualan. Warna biru menunjukkan bulan dengan laba, sedangkan warna merah menunjukkan bulan dengan kerugian, sehingga memudahkan analisis visual dan pengambilan keputusan. Profit by super kategori. Grafik ini menggambarkan profitabilitas berdasarkan jenis produk. Printer 8.608 dan broadcast 6.516 merupakan produk dengan margin laba tinggi, sedangkan aksesoris
3.353 dan Table 3.139 memiliki kinerja yang lebih rendah. Insight ini menunjukkan bahwa bisnis dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan investasi pada produk dengan ingin margin tinggi dan mengevaluasi ulang harta atau strategi pemasaran untuk produk yang kurang menguntungkan. Kesimpulan, manfaat dashboard e-commerce. Yang pertama, menggunakan tren penjualan dan perilaku pelanggan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan stok dan pemasaran. Insight yang diberikan. Yang pertama, produk terlaris dan produk kurang laku. Yang kedua, wilayah dengan performa penjualan rendah. Yang ketiga, rata-rata nilai transaksi AOV. Dashboard e-commerce analisis ini cocok digunakan oleh berbagai jenis perusahaan berbasis digital, seperti toko online, marketplace, dan startup e-commerce yang ingin mengoptimalkan strategi penjualan. Selain itu, tim marketing dan manajemen produk dan perusahaan digital juga dapat terbantu dalam menganalisis perilaku pelanggan dan mengukur performa produk yang lebih efektif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.